kita akan membahas sebuah topik yang ini cukup serem sih dibahas, bro. Menurut kita ya, karena kita bisa dianggap rebel, dianggap pemberontak. Ya. Yaitu topik ini akan dibacakan oleh Coki Pardede seperti biasa. Hukum tidak perlu ditaati. Hukum tidak perlu ditaati ya. Hukum apa nih? Hukum yang terutama hukum-hukum yang berhubungan dengan lalu lintas menurut gua sih. Lalu lintas ya. Terutama lalu lintas sih nggak perlu ditaati sih. Kayak apa ya? Nerobos ini lampu merah tuh, marka jalan. Terus juga nggak pakai helm. Apalagi Slim? Surat-surat. Pajak. Itu juga pajak. Itu akan kita bahas nanti semua, Coki. Betul. Tapi sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, kita sudah kedatangan bintang tamu. Ya. Ini masih ada hubungannya sama Dokter Tirta. Kalau kemarin kan minggu lalu Dokter Tirta. Iya. Kalau ini pasien TBC, ya kan? Silakan perkenalkan diri Anda. Ya, saya Dustin Divani. Seperti biasa yang udah muka Anda sangat familiar di mana. Ya, sombong sekali Anda. Muka Anda sangat familiar di mana-mana. Ini Anda ditunggu-tunggu loh oleh paranoid loh, ya kan? Tapi saya ngeri nih pembahasan kali ini. Justru biar ente deg-degan. Enggak usah, tapi jujur Dustin, kita semua pasti pernah ngelanggar peraturan lalu lintas lah. Ya. Wah, gue pernah. Tretan Muslim juga pernah. Namanya hilaf kan. Lu tretan Muslim. Apa aturan lalu lintas yang pernah lu langgar? Itu dulu. Ada nggak? Ya paling sering nerobos lampu merah. Ya, kalau Dustin sendiri apa? Putar balik, ada tanda putar balik, tapi tetap putar balik. Kalau gue yang paling sering itu nerobos tanda putar balik. Apalagi kalau misalnya puterannya lama kan, jauh banget kan. Gue paling malas. Kalau lampu merah gue masih takut. Kalau aku tunggu sepi. Ini sepi banget. Kalau motor sih masih aman. Kalau mobil itu agak serem. Lawan arah pernah gue sekali. Lawan arah. Soalnya kalau di Jakarta nih Pak, dulu saya sebelum naik mobil Pak, saya naik motor. Kalau nggak lawan arah itu nggak jalan Pak. Kalau nggak nerobos lampu merah, itu ya nggak jalan gitu. Maksudnya harus ngelanggar biar dapat jalan gitu. Bahkan di Jakarta ya, dulu saya tinggal di daerah Palmerah, Selipi itu Cuk. Ya. Kalau kita lampu merah berhenti diklaksonin, Cuk. Malah Pak. Iya, malah kita diomelin ya. Iya. Kenapa kamu taat? Loh. Bukannya sebenarnya harusnya taat. Kalau lu Dustin apa? Kalau gue waktu itu Pak, gara-garanya roda depan nyentuh zebra cross. Apa? Itu bahasa ininya apa? Roda depan. Oh iya, emang nggak boleh. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Nerobos marka. Iya, jadi nggak kan boleh, emang benar. Emang untuk Iya, buat iya, pejalan, tapi roda depan udah offset duluan Pak, mau ke depan. Tapi kalau Zebra sedikit cross. nggak apa-apa. Tapi itu tak tahu polisi datang dari samping, kunci dicabut Pak. Berarti ente tuh gak sedikit loh. Mana datang langsung dicabut tuh udah kesel bro. Tapi emang random banget sih Pak. Posisi itu motor teman saya. Ya. Saya yang nyetir. Ya. Teman saya yang di belakang yang pakai helm. Saya nggak pakai helm. Oh berarti ente ditangkapnya gara-gara Mungkin banyak kombinasi. Nah iya, combine. Banyak kemiroran Pak di situ Pak. Apa tuh kemiroran maksudnya? Coba Jadi jelasin bertolak dulu. belakang, seharusnya teman saya nyetir karena motornya dia sendiri. Ya. Itu saya yang jadi Tapi nyetir. Anda Ya, itu harus- yang pertama. Ya. Yang kedua harusnya Teman saya kan yang punya kendaraan, dia yang pakai helm dong. Iya. Masa nih boncengin yang pakai helm, yang Iya. ngeboncengin Pak. Makanya Oke. itu salah. Yang sebenarnya harusnya temen ente yang nyetir, Iya. ente diseret. Karena nggak pakai helm. Akhirnya ke tempat gelap dari prospek. iya. Tidak mungkin suap dong. Tidak Oh, mungkin iya, suap tidak, dong. tidak lah. Tidak. Itu Jujur pertama. Itu waktu itu lu dibilangnya apa? Nerobos. Dibilangnya ya itu kayak macam di sepak bola kalau sistemnya offset kan pelanggaran. Iya. Nah itu kan karena kita udah ngelintasin yang namanya zebra cross harus buat orang penyeberangan. Iya. Itu malah kita lewatin kena ban. Enggak, kesalahan utama kendaraan. ente kan nggak pakai helm bangsat. Dan itu juga lagi lampu merah, posisinya kita ngelewatin. Iya, zebra tapi- cross, nggak boleh. Akhirnya ente Iya. ente kena pasal berapa ini? Maksud kena pelanggarannya apa kata polisinya? Kena pelanggarannya macem-macem dah. Ya kayak Bapak Coki tadi yang udah ngejelasin, Pertama karena nggak pakai helm. nggak pakai helm, terus surat-surat ya emang adanya di teman saya. Ya. Karena Ya. kendaraan motor teman saya. Iya, Ya. tapi kan kalau STNK-nya punya teman Anda, Yang ketiga karena saya keringetan kali ya.
Nggak ada orang ditilang karena kering. Ingatnya jangan memfitnah polisi Jatanras 86. Kenapa orang keringetan ditilang? Karena kalau yang namanya ketakutan otomatis dia gampang buat kita diinterogasi sama dia. Bukan karena keringetan. Iya. Itu nggak ada. Ente di sidang juga. Kita kenal banyak polisi ternyata. Iya. Nggak pernah sedikit pun kita kasih tahu. Aku juga nonton 86 nggak pernah orang keringetan ditilang. Ya kan? Tapi nggak masuk akal. Ente nggak masuk akal bangsat. Ente yang nggak masuk akal. Kenapa kita nggak masuk akal? Hah? Gimana? Ente ditilang akhirnya. Ya. Terus ke tempat-tempat gelap. Ya. Diskusi lah ya. Diskusi lah. Sap. Nggak mungkin suap-suap, nggak mungkin. Nah, cuma sap gitu. Ya. Dan akhirnya polisinya ngomong apa? Biasanya kan tanya kan, kamu tahu salah kamu apa? Gitu. Yang itu kamu tahu salah kamu apa? Surat nggak ada di kamu, helm nggak dipakai, sama kendaraan teman kamu, kenapa kamu yang nyetir? Gitu karena teman saya. Masa itu nggak boleh? Iya, aneh banget karena surat-suratnya kan. Iya, tapi kan STNK-nya nggak tahu gua. Ya masa yang punya motor harus nyetir terus, bro? Nggak tahu gua. Masa diomelin gitu sama polisi? Rata-rata anak remaja yang kena pas lagi cabut kunci. Punya SIM nggak? Yang punya, cuman kan atas nama yang buat STNK kan nggak cocok kalau misalnya disatuin sama motor itu, Pak. Iya, maksud nggak apa-apa. Tapi dia nggak pakai helm. Iya. Ya gue juga nggak tahu kenapa. Tapi ente punya SIM nggak waktu itu? Waktu itu? Ya, sampai sekarang punya SIM nggak itu? Kalau SIM sebelum bikin itu. Oh, iya itu jelas. Ada bekas tiket konser waktu itu, nggak bakal kena. Gimana? Soalnya habis nonton konser, Pak. Nggak perlu tahu. Polisi nggak perlu tahu keterangan itu. Polisi nggak perlu tahu. Ya kan? Apa urusannya polisi kasih tiket konser? Dan akhirnya setelah itu, jadi pada saat itu lu belum punya SIM, belum bikin. Dan akhirnya berarti karena itu dia bawa motor temennya, dan dia nggak punya SIM. Dan dia nggak punya SIM. Sekarang udah punya SIM. Sekarang udah punya, udah bikin dong. Udah, sehari jadi. Nggak usah diungkapkan dong. Sehari jadi ngeprintnya maksudnya. Soalnya cepet. Itu mah nggak perlu ditunggu berhari-hari. Iya, ngeprintnya 500.000 loh, nggak salah. Loh, karena ngeprintnya ini loh materialnya sih mahal, Pak. Iya. Jadi kan tebel itu mahal, 500.000 ya sekali ngeprint. Ada sama waterproof juga gitu, Pak. Tapi